Rabbi wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin nabil qasimi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dada ini selalu saja bergelora dan selalu saja gelisah setiap saat karena dosa-dosa, karena kemaksiatan dan kebodohan yang selalu kami tumpuk di dalamnya, sehingga ia menjadi bangunan yang megah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melemparkan bangunan yang megah ini dan menghancurkannya, dan menggantikannya dengan bangunan yang baru, dengan bangunan yang datang dari sisimu melalui syariat dan nabimu serta keluarga nabimu. Dan berkatilah pengajian kami ini, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul aliyyul azim. Pada kira-kira 2 minggu yang lalu sedikit kita menyinggung mengenai roh, ya. Sedikit kita menyinggung mengenai roh, kemudian dikembangkan dengan beberapa diskusi dan pertanyaan. Di antaranya menanyakan mengenai seluk-beluk roh ini. Pada waktu itu saya belum siap untuk menjawab. Kemudian saya janjikan untuk kita bahas pada malam berikutnya. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waktu itu kita janjikan untuk dibahas pada waktu yang lain, ya insyaallah. Mengenai seluk-beluk roh ini kita akan bahas walaupun semampu yang kita punya, yang kita miliki. Kelihatannya membahas roh ini tidak cukup semalam, mungkin paling tidak 2 malam. Kalau tidak ada perubahan rencana, barangkali minggu depan masih meneruskan pembahasan roh ini. Dalam ayat Al-Isra tadi yang telah dibacakan, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali illa qalila, yaitu kecuali sedikit. Ayat ini sering dipergunakan khususnya yang diketahui, yang saya ketahui pribadi, yaitu khususnya oleh kalangan ikhwan kita atau saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah yang di mana mereka melarang atau mentidakbolehkan membahas roh ini. Kemudian ayat yang dipakai adalah ayat tadi, yaitu mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan bahwa roh itu dari urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Namun kalau kita perhatikan ayat tadi, bahwa sebenarnya ayat tadi bukan menafikan suatu pertanyaan, kemudian mengatakan roh itu tidak usah kau tanya, urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Bukan seperti itu. Jadi bukan jawabun manfi, bukan jawab menolak, tetapi jawabun musbit. Yani jawab yang apa? Jawab yang merupakan jawaban yang sesungguhnya. Apa roh itu wahai Rasulullah? Roh itu adalah dari amr Tuhanku, dari urusan Tuhanku. Nah, dari di sini sebenarnya bukan dari semacam dari pasar, ya kan? Atau dari semacam bagian. Dari ini adalah menjelaskan, yakni roh itu adalah amr Tuhanku, gitu. Min ini kurang lebih bermakna adalah. Roh itu adalah amr Tuhanku, di urusan Tuhanku, adalah
urusan Tuhanku. Nah, apa urusan Tuhan? Nah, itu yang akan kita bahas. Namun demikian, sebelum kita bahas lebih jauh, Alama di sini menjelaskan mengenai asal kata dahulu, yaitu menjelaskan mengenai roh. Dalam bahasa itu adalah bermakna mabda'ul hayah, yakni bermakna apa? Pemula suatu kehidupan, di mana memberikan kekuatan terhadap binatang, ya kan, tetap terhadap makhluk hidup untuk apa? Merasa, bergerak sesuai dengan kehendaknya dan sebagainya. Jadi menggunakan panca inderanya dan sebagainya. Itu roh. Jadi roh adalah pemula suatu kehidupan, di mana memberikan kekuatan bagi makhluk hidup untuk memfungsikan, katakanlah begitu, panca inderanya, dan memberikan kekuatan untuk bergerak sesuai dengan kehendaknya. Karena di sini gerak, ya, memberikan gerak, ya kan? Memberikan kekuatan untuk bergerak sesuai kehendaknya, maka di sini berarti menolak gerak yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yaitu gerak yang ijbari. Sebagaimana maklum, gerak, saya tidak akan menjelaskan lagi arti gerak. Gerak itu ada dua macam, gerak ijbari dan gerak ikhtiari. Gerak bebas, yakni sesuai dengan kehendak, tetapi ada gerak yang dipaksa, yakni tidak bebas. Gerak yang bebas sesuai dengan kehendak itu seperti gerak kita atau binatang-binatang yang lain. Sedangkan gerak yang dipaksa, artinya yang sesuai dengan natural atau alamiah, itu adalah semacam gerak pohon dari kecil membesar, ya kan? Kemudian putaran darah kita, kemudian kurus tidaknya barangkali badan kita, katakanlah putaran darah dan sebagainya, putaran atom-atom yang ada di elektron-elektron yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu namanya gerak ijbari, yakni tidak disesuaikan dengan kehendaknya karena tidak punya kehendak, tetapi sesuai dengan hukum alamiahnya. Dengan demikian maka secara bahasa roh itu adalah pemula suatu kehidupan bagi, ya, sumber bagi pemula kepada kehidupan, di mana dia memberikan kekuatan untuk menggunakan panca inderanya dan bergerak dengan kehendak. Ala kulli hal. Kemudian tetapi kata Alamah, tetapi bisa saja dia bermakna lebih luas, yaitu bermakna sesuatu, di mana sesuatu itu menimbulkan suatu kebaikan yang diinginkan. Itu bisa bermakna roh. Seperti apa? Seperti ilmu. Ilmu itu bisa disebut sebagai roh karena ilmu itu memberikan dampak kebaikan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tabiatnya. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-An'am 122, "Aw man kana mayyitan fa ahyainahu." Sedangkan dari orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini mati bukan mati badannya, tetapi mati hatinya. Kemudian Allah hidupkan. Dengan apa Allah hidupkan? Dengan ilmu. Sedangkan hidup itu adalah cabang daripada roh. Dengan demikian maka ilmu itu bisa disebut sebagai roh. Atau di ayat yang lain yang berbunyi, yaitu surat An-Nahl ayat 2 yang berbunyi, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi." Allah menurunkan malaikat dengan roh, dan roh itu adalah dari urusannya. Dari urusannya. Urusan ini nanti kita akan bahas apa sih urusan itu. Nah, di sini bisa bermakna birroh, yakni bil wahyi. Allah menurunkan malaikat dengan roh, yang mana roh itu dari urusannya. Nah, itu roh itu diartikan dalam
oleh sebagian orang sebagai wahyu. Atau wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina, surat Asy-Syura ayat 52. Begitu pula kami wahyukan kepadamu roh, di mana roh itu adalah dari urusan kita. Yani Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, mewahyukan apa, wahyunya itu adalah roh. Kami wahyukan kepadamu roh. Yakni apa roh itu? Al-Quran. Kenapa disebut demikian? Karena dengan Quran itu orang bisa mempunyai kehidupan yang baru. Sebagaimana ayat yang tadi, aw mangka namayitan fahyainahu, ya kan? Atau dari orang-orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan. Itu arti bahasa. Dan arti belakangannya, yaitu di mana dia kembangkan kepada arti makna ilmu, itu sekedar dari bahasa. Kemudian nukilan-nukilan ayatnya, khususnya surat An-Nahl, kemudian surat Asy-Syura, itu sebenarnya merupakan nukilan dari suatu pandangan, bukan pandangan daripada Allamah Tabatabai sendiri rahimahullah. Pandangan beliau nanti akan ada sendiri apa yang dimaksudkan roh di sini. Ala kulli hal, beliau mengatakan bahwa roh ini sendiri banyak istilahnya dalam Al-Quran, yang sepintas bisa dimaknai bahwa itu adalah Al-Quran, bahwa itu adalah malaikat. Tapi sepintas dia bukan malaikat dan bukan dari jenis malaikat. Misalnya apa? Misalnya yang ada di surat An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, pada hari di mana roh dan malaikat berdiri, katakanlah berbaris. Nah, di situ Allah mensejajarkan roh ini dengan malaikat, yakni berarti roh ini bukan dari jenis malaikat. Atau misalnya di surat Al-Qadr ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, pada malam ya, di mana malaikat turun bergiliran, begitu juga dengan roh, sesuai dengan izin Allah Tuhan mereka. Dan di mana hal yang seperti itu, min kulli amr, dari segala urusan. Bahkan Imam Ali, ya kan, pernah berdalil Imam Ali alaihissalam berdalil dengan ayat An-Nahl tadi, itu sebagai bahwa roh itu bukan dari malaikat. Yaitu yang mana? Yaitu yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi, yang dibaca tadi. Allah menurunkan malaikat dengan roh, dan di mana roh itu dari urusan Tuhannya kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Imam Ali alaihissalam pernah berdalil dengan ayat tersebut sebagai bukti bahwa roh itu bukan dari jenis malaikat. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namun demikian, kata Allamah, ini masih belum kesimpulan ya, jadi segera memberikan bayangan-bayangan dahulu beliau itu. Namun demikian, kata beliau, sekalipun roh ini bukan dari jenis malaikat, tetapi dia bersama malaikat, menemani malaikat dalam menyampaikan wahyu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Allah berfirman, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Barang siapa mengambil Jibril itu sebagai musuhnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menurunkannya ke dalam hatimu dengan izin Allah. Dalam ayat ini tergambar bahwa pemberi wahyu atau penyampai wahyu itu adalah Jibril, ya kan? Dan Jibril adalah dari malaikat alaihissalam. Tapi dalam ayat yang lain atau ayat terusannya ini, atau ayat yang lain lah, ayat surat Asy-Syu'ara ayat 195, Allah berfirman,
nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzarin bilisani arabiyyin mubin. Allah ya nazala bihi ar-ruhul amin, dia turun dengan ruhul amin ke hatimu supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang tinggi, yang fasih. Atau qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, katakanlah bahwa ia menurunkan ruhul kudus dari sisi Tuhanmu. Atau yang tadi itu yang berkata yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha min ibadihi, yakni Allah menurunkan malaikat dengan roh, kan, di mana roh itu dari urusan Tuhannya, kepada hati hambanya yang dikehendaki. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, dari satu ayat yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril, tapi ayat yang lain Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Maka yang disimpulkan oleh Allamah Tabatabai di sini rahimahullah, bahwa ruh ini adalah yang menemani malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun bersama ruh kepada Nabi Muhammad, lalu ruh ini yang membacakan atau yang membawa Al-Quran. Kesimpulan, ini ruh ini banyak nanti macamnya, ada macam-macam, itu salah satunya. Jadi ada lagi roh-roh yang lain yang akan kita bahas insyaallah malam ini. Salah satu roh ini dengan penggabungan ayat-ayat tadi itu adalah yang menemani malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Beliau, yakni roh ini, bertugas membawa Al-Quran dan Jibril yang katakanlah membacakan kepada Rasulullah. Dengan demikian maka tidak susah untuk memahami wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, begitu juga kami wahyukan kepadamu, ya kan, roh dari urusan kami. Jadi ketika surat Asy-Syura ya ayat 52, jadi makna daripada begitu juga kami wahyukan kepadamu roh, di mana roh itu adalah dari urusan kami, itu roh adalah auhayna itu berarti menurunkan kepadamu Ruhul Kudus, ini kepada Nabi Muhammad. Dan menurunkan Ruhul Kudus itu berarti juga menurunkan wahyu Quran, karena beliau yang membawa Al-Quran ini. Jadi secara penafsiran sebagian muslimin mengatakan bahwa roh ini bermakna Al-Quran, lantaran apa? Kami wahyukan kepadamu roh, yang mana roh itu adalah dari urusan kami. Nah, itu mereka serta-merta menafsirkan bahwa roh di sini yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Oleh karena itu roh ini juga disebut dan ini identik dari sisi bahasa sebagaimana tadi, karena dengan Al-Quran orang bisa mengalami hidup baru, hidup yang sesungguhnya, dan hidup itu adalah merupakan cabang daripada roh. Kata Allamah tidak mesti ditafsirkan demikian. Karena apa? Karena roh di sini adalah suatu makhluk di mana beliaulah yang membawakan Al-Quran. Barangkali ada yang mengiskal ini ya, bahwa bagaimana roh itu kok disebut wahyu? Dalam ayat ini kan dikatakan kami wahyukan kepadamu apa? Roh, di mana roh dari utusan Tuhanku. Bagaimana roh itu kok bisa disebut wahyu kalau memang itu bukan Al-Quran? Jawabannya adalah bahwa dari sisi bahasa, wahyu itu adalah kalamun khafi, yakni apa? Ucapan yang katakanlah halus, ya, kata-kata yang halus, ya, yang pelan, yang katakanlah boleh dikata ya yang pelan atau halus, yang tersembunyi, yang dan semacamnya. Nah, sedangkan roh kalau kita maknai sebagai suatu makhluk, maka dia adalah keberadaan yang hakiki, kan begitu. Dia adalah suatu makhluk. Bagaimana bisa disebut roh? Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya adalah bahwa
seluruh keberadaan, biarin ngatur sendiri yang datang. Seluruh keberadaan itu sebenarnya bisa disebut sebagai kalimatullah. Sering ya kita bahas bahwa makhluk ini sebenarnya adalah apa? Kalimat Tuhan. Oleh karena itu dalam satu ayat dikatakan, kalau kamu jadikan lautan itu sebagai tinta dan pepohonan, kurang lebih gitu ya, sebagai pena, lalu kau tulis kalimat-kalimat Tuhanmu, maka dia tidak akan kalimat Tuhan itu tidak akan habis sekalipun ditambah dengan seperti itu pula. Nah, jadi kalimat, atau sebagaimana maklum dulu pernah kita bahas dalam akidah kalam ya, waktu kita membahas kalamullah. Kalam itu apa fungsinya? Kalam itu adalah untuk memahamkan suatu maksud. Jadi kalau Anda jadi bahasa atau kalimat, itu artinya adalah, fungsinya adalah untuk memahamkan suatu maksud. Nah, ini bisa bermakna luas. Jadi apa-apa yang bisa memahamkan sesuatu itu bisa disebut sebagai kalam. Nah, adanya makhluk ini memahamkan kepada kita tentang adanya Khalik. Maka alam ini juga bisa disebut sebagai kalamullah. Karena dengan melihat kalam ini, arti makhluk ini, kita bisa memahami Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam ayat sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Kami anallahu atau analahum annahul haq ya. Kami akan pampangkan, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami yang ada pada alam semesta ini dan pada diri mereka, sehingga jelas bahwa dia itu adalah benar. Nah, dengan demikian maka alam ini Allah pampangkan di depan, perlihatkan kepada kita untuk menjelaskan bahwa dia itu adalah maha benar adanya. Dengan demikian maka makhluk ini adalah bahasa Tuhan, adalah kalimat Tuhan. Atau kalau ragu dengan ayat ini, kita ambil suatu ayat yang jelas-jelas salah satu makhluk Tuhan Allah sebut sebagai kalimatnya, yaitu pada siapa? Surah An-Nisa 171, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimatnya ia lemparkan kepada Maryam, begitu juga roh dari dia. Jadi kalau diartikan secara lebih baik, dan kalimat serta rohnya ia lemparkan kepada Maryam, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa disebut oleh Allah sebagai kalimat Tuhan dan juga sebagai roh Tuhan. Kenapa ini dari sisi dari sisi makna yang tersirat ya. Kenapa disebut kalimat? Karena salah satu ini barangkali ya, salah satu sebabnya karena yang dimaksudkan kalimat ini adalah kalimatul ijad. Jadi kalimat penjadian, kalimat pengadaan, atau ya kata-kata pengadaan atau kata-kata pewujudan. Di mana dalam ayat yang lain digambarkan, ini sebenarnya filosofi semua ini, cuman beliau ini mendekatkannya pakai Al-Qur'anul Karim. Karena barangkali kalau filsafat melulu orang mengira wah ini ngada-ngada. Ini dari Al-Qur'an, semuanya Al-Qur'an. Luar biasa, padahal ini filosofis atau bersifat filsafati yang sangat tinggi. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 59 Allah berfirman, inna misla Isa indallah kamisli Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Inna masala Isa ya tambih ala makani indallah kamisli kamasali Adam, maaf betul, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Ia diciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah.
Nah, berarti di situ ada proses, dari sisi lain tidak ada proses. Ketika khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, berarti ada proses. Nanti akan dibahas lagi nih di terakhir, bahwa yang pakai proses Allah memakai kata-kata khalaqah. Tetapi yang tidak pakai proses selalu memakai kalimat kun misalnya. Nah ini Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian berkata kun fayakun. Loh, kalau memang dari awal Allah sudah kun fayakun, tanah langsung kun aja, nggak usah Allah ciptakan dia dari tanah kemudian berkata kun fayakun. Nah, di sini berarti ya bahwa sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah sama dengan perumpamaan Adam. Nabi Adam alaihissalam dia ciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya, ini mengeluarkan kalimat kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kun ini juga jangan diartikan kalimat, ini majazi ya. Nah, jadi Nabi Isa itu disebut kalimat karena apa? Karena keluar, karena dia merupakan suatu kalimat Tuhan, yaitu apa? Kun fayakun. Nah, ini nanti kemarin kita sudah bahas ini ya, waktu kita membahas roh manusia. Roh manusia itu adalah non materi. Jadi saya ulang takut tidak nyanda. Roh manusia itu adalah jenis non materi, karena Allah mengatakan seperti ini, kun fayakun, atau min amri rabbi, dari urusan Tuhanku. Apa urusan Tuhanku? Idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada, sesungguhnya urusan Tuhanku. Kan di ayat yang tadi, ini pembahasan yang dulu 2 minggu lalu, dikatakan bahwa roh itu dari urusan Tuhanku. Apa urusan Tuhanku? Allah menjelaskan di ayat yang lain, sesungguhnya urusan Tuhan itu adalah kalau ia menghendaki kun fayakun. Jadi urusan Tuhan yang dimaksud di sini adalah kun tadi. Kun tadi adalah yang tanpa proses. Jadi yang dimaksudkan min amri rabbi, yakni dia ini adalah Allah menjelaskan, berarti bukan berarti menafikan pertanyaan. Apa itu roh? Jangan tanya urusan Tuhan. Bukan begitu. Apa itu roh? Roh itu urusan Tuhan. Apa urusan Tuhan? Urusan Tuhan yakni yang maksudnya di sini adalah yang kun fayakun, yakni yang tanpa proses. Jadi menjelaskan itu. Dengan demikian kesimpulan pertama, sebelum kita bahas roh-roh yang lain, bahwa roh di sini adalah, dan ini barangkali yang termasuk agung ya, atau mungkin paling agungnya roh. Roh itu banyak nanti. Di sini salah satunya yang telah kita temukan di sini adalah bahwa roh di sini menemani malaikat fungsinya. Jadi menemani malaikat Jibril alaihi wassalam, dan beliau yakni roh ini bertugas membawa Al-Qur'an. Dan malaikat Jibril di waktu turun tidak bawa Quran, dia bersama roh ini. Yunazzilul malaikata birruh, Allah menurunkan malaikat beserta roh. Allah menerangkan roh ini lebih banyak lagi, kata Allamah. Qulir ruh min amri rabbi, katakan bahwa roh itu adalah dari urusan Tuhanku. Min, kata beliau di sini bukan min dari, itu maksudnya bukan dari keterangan dalam arti misalnya dari pasar Minggu ke Pancoran misalnya. Dari sini adalah min apa li tabjinil jins. Kalau nggak salah itu maksudnya adalah jadi ya menjelaskan, jadi menjelaskan, katakanlah bisa bermakna li tabjinil jins. Iya, jadi menjelaskan, jadi bukan berarti seperti min dari yang bermakna kata bantu ya. Paham nggak? Min itu kan kata bantu kalau yang bermakna dari. Tapi di sini min bermakna menjelaskan, yakni apa? Katakanlah bermakna adalah, gitulah. Kasarnya. Jadi roh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, urusannya apa? Itu yang tadi. Atau yulqir ruha min amrihi. Allah katakanlah menaruh roh, yang mana roh itu adalah urusan Tuhan, urusannya. Al-Mu'min 15.
atau yunazzilul malaikata birruh min amrih yang tadi auhayna ilaika ruhan min amrina tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Yang mana di sini adalah apa? Menjelaskan bahwa roh itu dari urusan Tuhan. Kok dari lagi? Roh itu adalah urusan Tuhan. Sedangkan urusan Tuhan itu apa? Innama amruhu, sesungguhnya urusan Tuhan itu adalah kalau menghendaki sesuatu ayyaku lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Surat Yasin 84. Jadi amruhu di sini urusannya adalah kalimat kun, ya kan? Kalimatul ijad, dan kun itu di sini menunjukkan tanpa proses sebagaimana maklum. Ingat proses itu alias apa? Bisa enggak yang menyebutkan salah satu orang? Proses itu bisa juga disebut apa? Gerak. Pokoknya yang dari logika. Proses soalnya sering diulang-ulang sih. Jadi proses juga disebut dengan gerak, yaitu keluarnya sesuatu dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan secara perlahan. Tapi kalau tidak perlahan, itu disebut kun fayakun tadi. Salah satu atau beberapa salah satu daripada ayat yang mendukung pernyataan tadi bahwa urusan Tuhan itu adalah kalimat kun, di mana dia tanpa proses, itu adalah suatu ayat yang tertera dalam surat Al-Qamar ayat 50. Allah berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar." Mudah-mudahan tidak keliru. Urusan Tuhanku itu tidak lain yaitu urusan kami itu tidak lain adalah seperti apa? Seperti sekejap mata, ya kan? Urusan kami tidak lain adalah satu urusan di mana dia merupakan di mana dia kecepatannya itu seperti apa? Sekejap mata. Sekejap mata juga masih gerak ya. Jadi kalau pada waktu itu kalimatnya kalimat filosofis bukan kalimat sastra, maka barangkali bangsa pada awal-awal bangsa yaitu bangsa Arab pada waktu itu akan sangat sulit untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran ini walaupun dirinya adalah agung, tetapi bahasanya ini adalah bahasa yang rendah ketimbang kalau dibanding dengan maknanya. Bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang tidak ada yang lebih tinggi lagi, sastranya nggak ada yang lebih tinggi, namun ketimbang maknanya dia ini masih jauh berbeda. Oleh karena itu di situ banyak sekali asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, di mana pada hakikatnya sifat Tuhan itu tidak ada. Seperti ini. Urusan Tuhanku seperti sekejap mata. Nah, jadi sekejap mata yang diinginkan di sini adalah yang tanpa proses. Sebab kalau sekejap mata betulan, sekejap mata mesti proses, walaupun kecepatannya mungkin lebih cepat dari kecepatan sinar ala kulli hal. Enggak tahu kejap mata ini lebih cepat mana dari sinar, hitung sendiri. Juga Allah menyebutkan bahwa Allah mempunyai dua makhluk. Yang satu disebut khalaqa, yang satu disebut amr, yaitu di surat Al-A'raf ayat 54. Mudah-mudahan enggak salah baca. Ala lahul khalqu wal amru. Ia ada apa? Ketahuilah bahwa ia mempunyai khalqu dan amru. Jadi mempunyai ciptaan dan urusan. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah. Ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai ciptaan dan mempunyai urusan. Nah, urusannya apa? Kun fayakun tadi. Di mana? Di ayat yang lain juga. Ini semuanya Al-Quran, luar biasa. Yaitu di surat tadi, apa? Inna misli ya bisa, ya seperti ayat tadi. Ayat apa itu? Surat ya Ali Imran. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun
fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama sebagaimana Adam, Allah ciptakan ia dari tanah. Kemudian setelah itu, yakni setelah penciptaan, berkata kepadanya kun. Setelah penciptaan loh ya, berkata kun fayakun. Kemudian di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 14. Mudah-mudahan tidak salah baca. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, dan seterusnya sampai Allah berfirman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Allah jadikan mani itu dalam qararin makin. Katakanlah kasarnya apa, janin barangkali. Ya, tempat yang kokoh ya. Kemudian kami jadikan nutfah tadi, mani tadi, alaqah. Alaqah itu gumpalan darah. Kemudian kami jadikan gumpalan darah itu gumpalan daging dan seterusnya, sampai Allah berkatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan ia, setelah semuanya itu kami jadikan ia ciptaan yang lain. Di sini ketika Allah menjelaskan mengenai proses dari mani ke darah, katakan segumpalan darah, segumpal darah ke segumpal daging dan seterusnya, Allah memakai apa? Khalaqah, khalaqna. Tapi begitu sampai ke martabat roh, sampai ke tingkatan roh, Allah mengatakan khalqan akhar, ciptaan yang lain. Jadi enggak sama dengan ciptaan-ciptaan yang sebelumnya yang pakai proses. Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang dimaksud amr, ini urusan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tanpa proses, ya kan? Jadi keberadaannya itu serta merta. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa amr itu juga merupakan suatu dari malakut Allah. Malakut itu kalau diterjemah secara bahasa adalah kekuasaan Tuhan. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Al-A'raf 185. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard. Begitu juga kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim malakutnya langit dan bumi. Kalau diterjemah secara bahasa, malakut ini adalah kuasa Tuhan. Tapi barangkali ada maksud-maksud yang lain, tapi saya tidak berani mengatakannya karena dalam pembahasan semacam irfan, barangkali semacam irfan, di situ kadang-kadang saya dengar bahwa ada alam malakut, jadi ada alam malakut, jadi ada yang disebut di atas alam materi ini ada alam barzah, kurang lebih begitu. Kemudian di atas alam barzah ada alam malakut, kurang lebih begitu, dan seterusnya. Ala kulli hal, katakanlah kuasa Tuhan, dari jenis kekuasaan Tuhan. Nah, kalau kita renung-renung atau kita bolak-balik ayat-ayat yang terdahulu, maka di sini kita akan melihat beberapa roh yang tergambar dalam ayat Al-Quran, yaitu misalnya seperti surat An-Naba yang tadi saya baca ayat 38, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa, pada hari di mana malaikat dan roh itu berbangkit, berdiri dan berbaris, ya kan? Atau maka aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Barang siapa mengambil Jibril dari musuhnya, ketahuilah bahwa Allah menurunkannya ke dalam hatimu. Dia turun, kurang lebih gitu, dengan disertai ruhul amin kepada hatimu. Qul nazzalahu ruhul qudus fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Kami turunkan kepadanya roh kami, maka roh itu
terwujud sebagaimana manusia yang manusia yang sempurna. Surat Maryam ayat 17. Nah, di sini di ayat-ayat tadi ini yang terakhir saya baca ini ada 3 ayat. Itu roh di sini menggambarkan bahwa roh di sini fungsinya menemani malaikat. Dia bersama malaikat menurunkan wahyu dan sebagainya. Atau di akhirat nanti dia berbaris bersama malaikat, tapi bukan malaikat. Tapi ada roh yang lain dalam Al-Quran, di mana roh ini dihembuskan kepada setiap manusia. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Alif Lam Mim Sajdah ayat 9. Atau Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang pertama tadi, kemudian Allah sempurnakan dan hembuskan ke dalamnya rohnya. Atau dalam yang ayat yang kedua, yaitu ketika ketika aku sempurnakan, maka ku hembuskan ke dalamnya rohku, dari rohku. Nah, di sini roh sudah lain maknanya dengan roh yang pertama tadi, yaitu yang bersama malaikat. Di sini roh adalah yang dihembuskan kepada seluruh manusia. Jadi rohnya sudah lain lagi. Kemudian ada roh yang lain. Kalau roh yang manusia ini penjelasannya sebagaimana tadi, atau sebagaimana yang pengajian yang tempoh hari, bahwa cuman dijelaskan oleh Allah bahwa dia adalah non materi. Jadi dengan menjelaskan bahwa qulir ruh min amri rabbi misalnya, itu hanya merupakan penjelasan bahwa roh itu merupakan non materi. Atau ada roh lain. Jadi roh yang ketiga, yaitu yang selalu menemani mukminin. Kalau tadi mukmin enggak mukmin, fasik enggak fasik, kafir enggak kafir, dihembusi roh. Tapi ada roh yang hanya khusus menemani mukminin. Itu disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah mereka yang telah ditulis di dalam hati mereka keimanan, katakanlah ditetapkan ya. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka biruhin minhu, menguatkan mereka dengan roh dari sisinya. Ini ada roh lain, yaitu roh yang menguatkan kaum muslimin, yang selalu menemani kaum muslimin, mukminin, maaf. Kemudian Allama juga mengatakan bahwa ayat yang kedua ini termasuk di dalamnya, yaitu Al-An'am 122. Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas